Suamiku memecatku dan berusaha merebut perusahaan keluargaku. Tapi aku diam, menyiapkan bukti yang akan mengejutkannya. Hari itu juga, aku mencabut semua hak dan otoritasnya, membuat karirnya hancur seketika. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Fanny menatap layar laptop yang masih menyala di mejanya, jantungnya berdetak tak menentu. Suasana kantor pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Meskipun semua staf berusaha terlihat sibuk. Pagi ini, dia tahu, sebuah pertemuan penting akan menentukan arah perusahaan yang selama ini dibangunnya. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena tekanan profesional, tetapi karena bayangan Aditya yang akan menguasai perusahaan keluarganya. Aditya duduk di seberangnya, wajahnya kaku dan dingin, tangan mengepal di atas meja rapat yang mengkilap. Fanny, suaranya tenang tapi penuh ketegasan. Aku sudah memutuskan. Perusahaan ini akan aku kendalikan. Tidak ada kompromi. Kata-kata itu menempel di telinga Fanny seperti belati yang menusuk. Tidak ada tanda ragu di matanya. Hanya kepastian yang dingin dan menekan. Fanny menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Nafasnya terasa cepat, tapi dia tahu panik akan menjadi bumerang. Aditya, suaranya hampir bergetar. Kita bisa bicarakan ini. Aku juga memiliki hak di sini. Ini perusahaan keluarga, bukan milik satu orang saja. Kata-kata itu terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Tapi itu satu-satunya cara untuk mempertahankan harga dirinya. Aditya mencondongkan tubuh, menatap tajam. Hakmu? Jangan berpura-pura seolah kamu punya kendali. Semua keputusan penting ada padaku sekarang. Aku yang memimpin. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu sama dinginnya dengan kata-katanya. Fanny merasakan tekanan yang menyesakkan dada, bukan hanya karena pernyataan Aditya, tetapi karena cara dia merendahkan keberadaan Fanny di perusahaan yang selama ini ia pelihara. Rika duduk di samping Fanny, tangan lembutnya menepuk pundak Fanny, seolah ingin menyalurkan ketenangan yang Fanny butuhkan. Fanny, tarik napas dulu. Jangan biarkan kemarahan atau kesedihan mengambil alih, katanya pelan, menatap Fanny dengan mata yang hangat dan penuh pengertian. Ingat siapa dirimu. Jangan terburu-buru menyerah pada ego Aditya. Fanny menundukkan kepala, berusaha menahan emosi yang mulai naik. Ketegangan ini bukan hal baru. Luka masa lalu tentang diremehkan karena gender dan peran keluarganya kembali muncul. Setiap kali Aditya menegaskan dominasi, setiap kali ia meremehkan keputusan Fanny, luka itu terasa segar dan pedih. Tapi ada sesuatu di matanya sekarang. Sesuatu yang membuat Fanny sadar bahwa dia tidak bisa mundur begitu saja. Aditya menatapnya dengan dingin, seolah membaca pikiran Fanny. Kamu diam saja? Itu tanda kamu setuju. Tekanan itu membuat Fanny hampir kehilangan keseimbangan, jantungnya seperti ditekan. Tapi di balik rasa takut dan frustrasi, muncul perasaan lain, dorongan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak lemah. Fanny menghela napas panjang, mencoba menyusun kata-kata. Aku akan meninjau semua ini. Tapi jangan berharap aku menyerah begitu saja. Suaranya kini lebih mantap, meskipun masih ada getaran halus karena adrenalin dan ketegangan. Kata-kata itu lebih untuk dirinya sendiri, untuk menegaskan bahwa dia masih memiliki kontrol atas dirinya sendiri, setidaknya untuk saat ini. Rika menatap Fanny, tersenyum kecil. Bagus. Itu awal yang penting. Jangan biarkan intimidasi menguasaimu. Kamu punya bukti, dan kamu punya tim yang loyal. Sekalipun kata-kata itu menenangkan, Fanny tahu bahwa hari-hari berikutnya akan lebih berat. Tekanan ini baru permulaan. Konflik sebenarnya, pertarungan untuk mempertahankan perusahaan dan harga dirinya, belum dimulai. Di sudut ruangan, Pak Jaya, konsultan perusahaan, duduk dengan tenang, diam namun waspada. Ia tahu ketegangan ini bukan sekadar pertengkaran suami istri. Ini tentang kendali atas perusahaan dan legitimasi kepemilikan. Kehadirannya menambahkan beban lain. Fanny tahu keputusan kecilnya hari ini bisa memengaruhi seluruh jalannya perusahaan. Fanny menatap keluar jendela, memandangi cahaya pagi yang masuk ke ruang rapat. Di luar, dunia tampak tenang, tapi di dalam dirinya,
badai emosi berkecamuk. Ia merasakan tekanan yang berbeda, bukan hanya takut kehilangan perusahaan, tetapi takut pada dirinya sendiri jika menyerah pada Aditya. Dalam hati, dia membuat keputusan kecil. Dia akan menahan diri, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan strategi. Tetapi tekanan batin baru muncul. Adakah dia cukup kuat menghadapi suami yang tak segan memecatnya dan merebut segala yang ia bangun? Fanny menatap Aditya. Wajahnya tegas meski hatinya bergejolak, menyadari bahwa langkah selanjutnya yang dia ambil akan berisiko besar. Tekanan batin itu menjadi bayangan yang terus menghantui, menandakan bahwa konflik utama baru saja dimulai, dan pertempuran batin Fanny untuk mempertahankan harga diri serta haknya belum berakhir. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kantor dengan hangat, tapi bagi Fanny, rasanya seperti tirai tipis yang tak mampu menahan badai di hatinya. Kenangan pertemuan kemarin masih segar. Kata-kata Aditya yang dingin, senyum tipisnya yang menusuk, dan tekanan yang menyesakkan dada Fanny. Setiap kali dia menutup mata, bayangan itu muncul kembali, menekannya seolah dunia mengkhianatinya sendiri. Begitu Fanny melangkah ke ruang manajemen, dia disambut pemandangan yang membuatnya terperangah. Dokumen penting, kontrak baru yang menentukan arah ekspansi perusahaan, sudah ditandatangani. Tanda tangan Aditya ada di sana, tegas dan tidak bisa dihapus. Dia benar-benar melakukannya tanpa memberitahuku, bisik Fanny dalam hati, perasaan panik dan marah bercampur menjadi satu. Posisi dan otoritasnya, sesuatu yang dia jaga dengan sepenuh hati, tiba-tiba terasa rapuh. Bimo, karyawan senior yang selama ini setia mendampingi Fanny, berdiri di dekatnya dengan wajah cemas tapi waspada. Tatapannya menyiratkan lebih dari sekadar kepedulian profesional. Ada kekhawatiran bahwa langkah Aditya bisa meruntuhkan seluruh struktur perusahaan yang mereka cintai. Fanny, katanya pelan, suaranya nyaris tertelan oleh dengung mesin fotokopi. Jangan panik dulu. Kita masih punya dokumen kepemilikan asli yang bisa melindungi perusahaan. Aku sudah memastikan semuanya aman. Fanny menatap Bimo, merasakan kombinasi lega dan frustrasi yang membakar dadanya. Lega karena ada titik aman, tapi frustrasi karena dirinya terpaksa berada di posisi defensif, dipaksa bertindak setelah Aditya mengambil langkah sepihak. Luka lama itu muncul kembali, mengingatkan Fanny pada saat-saat dia selalu diremehkan, dipandang sebelah mata, dan dikalahkan oleh ego orang-orang yang seharusnya menghargainya. Setiap kenangan itu menekan harga dirinya, membuatnya sadar bahwa pertarungan ini bukan sekadar soal perusahaan, tapi soal siapa dia sebenarnya. Dia melangkah ke meja, menatap dokumen yang sudah diubah dan ditandatangani Aditya. Tangan Fanny bergetar, tetapi dia menahannya. Bimo, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua ini terjadi begitu cepat. Rasanya seperti semua yang kubangun bisa hilang dalam sekejap. Suaranya bergetar, tapi masih terdengar tegas. Bimo mengangguk, menyadari ketegangan yang menggerogoti batin Fanny. Aku tahu, Fanny. Tapi jangan lupa, kekuatanmu bukan hanya pada dokumen. Ini tentang bagaimana kamu menghadapi situasi ini. Kau punya hak, dan yang terpenting, kau masih memiliki kontrol atas langkahmu sendiri. Jangan biarkan dia menaklukkanmu secara emosional. Fanny menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di hatinya. Setiap kata Bimo seperti jangkar kecil, tapi badai di dadanya belum reda. Dia sadar bahwa bukan hanya Aditya yang menjadi musuh. Rasa takutnya sendiri untuk gagal, untuk kehilangan kendali, ikut bermain di pikiran dan hatinya. Tekanan itu memaksa Fanny merenung. Apakah dia cukup kuat untuk menghadapi suaminya yang egois, yang menganggap bahwa kepemilikan dan kekuasaan bisa dipaksakan begitu saja? Ia menatap sekeliling ruangan, melihat timnya yang bekerja dengan rapi, tapi sadar bahwa kepercayaan mereka terhadapnya akan diuji begitu Aditya mulai merombak struktur. Aku tidak bisa hanya diam, bisik Fanny pada diri sendiri. Ada ketegangan baru yang menyelinap di dalam hatinya. Keinginan untuk bertindak cepat bercampur rasa takut melakukan kesalahan. Tekanan itu membuatnya sadar bahwa langkah berikutnya harus dihitung dengan cermat. Salah satu kesalahan bisa berakibat fatal, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk harga dirinya. Pak Jaya, yang diam-diam mengamati dari sudut ruang, menambahkan rasa waspada lain. Fanny, jangan biarkan keputusan sepihak Aditya membuatmu panik. Kita punya saksi dan dokumen. Tapi ingat, saat ini dia menguji batasmu.
Setiap tindakan harus logis dan hati-hati. Kata-katanya menegaskan dilema Fanny. Dia harus bersikap tegas, tetapi tidak terburu-buru. Tekanan batin itu berubah menjadi strategi internal, antara emosi yang ingin meledak dan kepala dingin yang harus diutamakan. Fanny menutup mata sejenak, membiarkan emosi dan rasionalitas bertarung di dalam dirinya. Ia merasa terpojok, tetapi bukan tak berdaya. Ada keputusan kecil yang muncul dari benaknya. Dia akan menunda konfrontasi langsung, mengumpulkan bukti, dan merancang langkah yang bisa membalikkan keadaan. Itu risiko pertama yang berisiko. Menunggu bisa berarti Aditya semakin menguat, tetapi bergerak terlalu cepat bisa membuatnya kehilangan kendali. Saat Fanny membuka mata, tatapannya berubah, ketegangan masih ada, tapi ada percikan tekad baru. Batinnya masih bergolak, tapi dia mulai merasakan sedikit kendali atas dirinya sendiri. Tekanan emosional itu belum hilang, malah bertambah kompleks, tapi kini ada titik fokus, bertahan dan merencanakan langkah selanjutnya. Fanny menatap dokumen di mejanya, menyadari bahwa pertarungan nyata baru saja dimulai, dan keputusan kecil yang dia buat hari ini membawa risiko besar bagi hatinya sendiri. Fanny melangkah ke lantai atas kantor dengan langkah berat. Kepala terasa penuh, dadanya sesak, dan setiap suara di lorong seolah menembus kesadaran yang rapuh. Keputusan kecil yang ia buat kemarin, menunda konfrontasi dan mengumpulkan bukti, ternyata belum cukup untuk meredakan gelombang tekanan batin. Bahkan saat menatap timnya yang sibuk dengan laporan dan telepon, Fanny merasa terasing, seakan seluruh dunia berputar di luar kendali. Di sudut kantor, Mira tersenyum tipis, wajahnya memancarkan kepuasan yang menusuk. Ia sudah menyebarkan gosip tentang ketidakmampuan Fanny mengelola perusahaan, memperbesar setiap kesalahan kecil yang pernah terjadi, dan menambahkan komentar miring di antara staf. "Sepertinya bos kita agak kewalahan, ya?" bisik seorang karyawan, menatap Fanny dengan nada setengah bercanda tapi penuh penilaian. Hati Fanny menciut, isolasi emosionalnya bertambah. Rasanya semua mata di ruangan itu menilai dan menghakimi setiap langkahnya. Fanny menelan ludah, menahan perasaan tersinggung dan marah yang ingin meledak. Aditya, yang berdiri di ujung ruangan, memanfaatkan momen itu. Tatapannya dingin, suaranya tenang namun menusuk. "Lihat, bahkan tim kita mulai mempertanyakan keputusanmu. Mungkin aku memang lebih tepat untuk memimpin." Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti jarum yang menancap di dada Fanny. Tekanan emosional meningkat, bukan sekadar karena tindakan Mira, tapi karena suaminya memanfaatkan situasi untuk memvalidasi dominasi dan meremehkan kemampuan Fanny. Fanny berbalik perlahan, mencoba menyembunyikan wajahnya. Rasa sakit campur frustrasi menumpuk, menimbulkan pertanyaan yang menyesakkan. Apakah orang-orang di sekitarnya benar-benar mendukungnya? Apakah yang selama ini ia percayai, tim, sahabat, bahkan Bimo, benar-benar sejalan dengannya? Perasaan isolasi itu menggerogoti keyakinannya, membuatnya mempertanyakan setiap interaksi yang pernah terjadi di kantor. Di sisi lain, Rika menghampiri Fanny, langkahnya ringan tapi mantap. "Fanny, jangan dengarkan mereka terlalu dalam," katanya pelan, menepuk bahu Fanny. "Kamu tahu kemampuanmu sendiri. Ini tentang strategi. Kumpulkan bukti, rencanakan langkahmu. Aditya bisa mengancam, tapi fakta akan selalu berada di pihakmu." Matanya menatap Fanny dengan hangat, memberi kekuatan batin yang perlahan menstabilkan gejolak emosi Fanny. Fanny menatap Rika, merasakan sedikit kelegaan, namun tekanan baru segera muncul. Ia tahu tindakan Aditya dan gosip Mira bukan sekadar serangan profesional, tapi bentuk manipulasi emosional. Ia menyadari bahwa setiap gerakan harus diperhitungkan. Kesalahan kecil bisa menguatkan posisi Aditya dan memperlemah kredibilitasnya di mata staf. Tekanan itu bukan hanya tentang perusahaan. Ini adalah ujian batin untuk menghadapi suaminya dan mempertahankan harga diri yang selama ini ia jaga. Sambil duduk di kursinya, Fanny membuka laci meja, mengamati dokumen-dokumen yang Bimo kumpulkan. Setiap lembaran adalah simbol perlindungan, namun sekaligus pengingat bahwa dia harus bertindak hati-hati. Luka masa lalunya kembali muncul, rasa diremehkan, tidak dipercaya, dan kerap diperlakukan seolah kehadirannya bisa diabaikan. Semua itu bercampur dengan kemarahan dan ketakutan yang ia rasakan saat ini, menciptakan tekanan emosional yang lebih kompleks dari sebelumnya.
Bimo, yang berdiri tak jauh, menatap Fanny dengan cermat. Aku sudah menyiapkan semua dokumen penting. Kamu masih punya kendali, Fanny. Jangan biarkan gosip dan intimidasi memengaruhi langkahmu. Fokus pada fakta, bukan pada opini mereka. Suaranya mantap, tapi tatapannya menegaskan bahwa apa yang ia katakan bukan sekadar kata-kata penghibur. Ini strategi hidup atau mati dalam menghadapi Aditya. Fanny menutup mata sejenak, menarik napas dalam. Setiap kata Bimo dan Rika membantunya menahan amarah yang bisa meledak. Tapi ada keputusan kecil yang harus diambil sekarang. Apakah dia akan langsung menghadapi Mira dan Aditya, menunjukkan ketegasan, atau menunggu, mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum menyerang balik? Pilihan itu terasa berisiko. Bertindak terlalu cepat bisa memicu konflik lebih besar. Tetapi menunda berarti memberi waktu bagi Aditya dan gosip Mira untuk mengokohkan posisi mereka. Ketegangan batin itu tetap menghantui saat Fanny berdiri dan menatap sekeliling ruangan. Ia menyadari bahwa isolasi yang dirasakannya bukan hanya tentang staf atau gosip. Ini tentang seberapa besar ia bisa mengendalikan dirinya sendiri di tengah tekanan yang terus meningkat. Fanny menutup laci dokumen, memutuskan untuk menyusun strategi diam-diam terlebih dahulu. Sebuah keputusan kecil yang berisiko, namun menunjukkan bahwa tekadnya untuk bertahan dan membalik keadaan perlahan mulai muncul. Tekanan baru lahir. Apakah dia cukup kuat menghadapi kombinasi manipulasi Aditya dan intrik Mira? Fanny menutup pintu kantornya perlahan, namun tidak ada ketenangan yang bisa ia rasakan. Suara ketukan sepatu di koridor terasa seperti gema ancaman yang mengikutinya. Sejak gosip Mira merebak dan Aditya memanfaatkan situasi untuk meremahkannya, tekanan emosional Fanny berkembang menjadi rasa takut yang menekannya semakin dalam. Kini, ancaman baru muncul. Rumor bahwa Aditya sedang menyiapkan langkah resmi untuk memecatnya. Hatinya bergejolak. Posisi yang selama ini ia pertahankan dengan kerja keras dan ketekunan tampak rapuh di depan matanya sendiri. Setiap keputusan Aditya yang ia dengar melalui bisik-bisik staf atau dokumen internal membuatnya semakin takut kehilangan kontrol total atas perusahaan keluarga yang ia cintai. Nafasnya terasa berat, dan ia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Di kantor yang sepi itu, Fanny merasakan isolasi batin yang mengerikan, seolah semua tanggung jawab dan ancaman menumpuk hanya pada dirinya. Pak Jaya muncul di pintu, wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menyoroti Fanny dengan perhatian yang dalam. "Fanny," katanya lembut, "jangan biarkan rasa takutmu menguasai. Dokumen kepemilikan asli aman, tersimpan di arsip. Selama kita bisa mengaksesnya, perusahaan tetap berada di tangan yang tepat." Ia memberi kode dengan gerakan tangannya yang singkat, seolah memastikan Fanny memahami bahwa ada harapan di tengah tekanan yang menyesakkan itu. Fanny menatap Pak Jaya dengan mata berkaca-kaca. Ada sedikit lega, tapi ketakutan dan frustrasi yang baru saja mendera hatinya tidak hilang begitu saja. Harapan itu seperti cahaya tipis yang menembus kabut gelap, cukup untuk menyalakan percikan, tapi belum cukup untuk menenangkan badai emosinya. Ia merasa terjebak dalam dilema batin. Apakah dia harus segera bertindak atau menunggu momen yang lebih tepat untuk memastikan keselamatan perusahaan dan posisinya? Langkah beratnya terdengar saat ia berjalan menuju jendela, memandang kota yang pagi itu tampak tenang, tanpa mengetahui konflik yang terjadi di dalam hatinya sendiri. Tekanan itu menjadi nyata, bukan hanya tentang ancaman Aditya, tetapi tentang bagaimana ia menghadapi ketidakpastian dan rasa takut yang membayangi setiap keputusan. Hatinya menuntut kejelasan, tapi pikiran rasionalnya menuntut kehati-hatian. Tiba-tiba telepon di mejanya berdering, dan Fanny segera mengangkatnya. Suara Bu Ratna terdengar hangat namun tegas di ujung sana. "Fanny, jangan biarkan Aditya menekanmu. Aku tahu ini berat, tapi kau harus tetap tegas. Jangan cepat menyerah hanya karena dia tampak lebih kuat sekarang." Kata-kata Ibu Fanny itu menembus ketegangan di hatinya, memberi dorongan yang lembut namun tegas. Rasa takutnya sedikit teredam oleh keyakinan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Ada Bu Ratna di sisinya, memberi nasihat dan kekuatan moral. Fanny menutup mata sejenak, membiarkan kata-kata Ibu dan Pak Jaya beresonansi di benaknya. Di satu sisi, ketakutan tetap ada. Langkah resmi Aditya bisa terjadi kapan saja, dan reputasi serta otoritasnya di perusahaan bisa runtuh dalam hitungan hari. Di sisi lain,
Ada percikan harapan dan kekuatan yang bisa ia gunakan untuk melawan, selama ia tetap berhati-hati dan strategis. Tekanan emosional itu kini berubah. Dari rasa takut yang murni menjadi dilema batin antara ketakutan, harapan, dan dorongan untuk bertindak. Fanny berjalan kembali ke mejanya, menatap dokumen yang tersusun rapi di atasnya. Setiap lembar tampak seperti simbol kendali yang bisa ia gunakan jika ia cukup berani untuk mengambil langkah selanjutnya. Tetapi langkah itu harus diperhitungkan. Apakah ia akan menghadapi Aditya sekarang? Atau menunggu hingga semua bukti terkumpul dan posisinya lebih kuat? Tekanan batin itu semakin nyata, menuntut keputusan yang berisiko. Fanny duduk di kursinya, tangan menekuk dagu, tatapannya kosong namun penuh konsentrasi. Ia menyadari bahwa langkah kecil berikutnya, mengumpulkan bukti dan merencanakan strategi, adalah taruhan emosional dan profesional yang besar. Ia masih berada di titik awal pertempuran yang jauh lebih besar, dengan tekanan yang meningkat dan risiko yang terus menekan batinnya. Tekanan itu bukan hanya soal perusahaan. Ini soal identitas, harga diri, dan keberanian menghadapi suami yang tampak tidak peduli akan hak dan perjuangannya. Fanny duduk di ruang tamu rumahnya, memandangi dokumen yang baru saja dibawa oleh Aditya. Suasana di rumah yang biasanya terasa hangat kini penuh ketegangan. Aditya berdiri di hadapannya, wajahnya kaku dan mata menyala dingin. "Fanny," suaranya tegas, "aku tidak akan menunggu lebih lama. Tanda tangani dokumen resign ini dan serahkan semua kontrol perusahaan padaku. Ini untuk kebaikan kita, untuk perusahaan, dan untuk rumah tangga kita." Hati Fanny berdebar, campuran rasa marah, takut, dan frustrasi bercampur menjadi satu. Tekanan ini jauh berbeda dari ancaman di kantor. Ini adalah serangan pribadi, langsung dari orang yang seharusnya menjadi pasangan dan pendukungnya. Suara Aditya yang dingin seolah menelan keberaniannya, membuatnya nyaris kehilangan keseimbangan emosional. Namun, di dalam dadanya, ada percikan yang menolak tunduk. Ia tahu jika menyerah sekarang, bukan hanya perusahaan yang hilang, harga diri dan pengakuan atas perjuangannya juga akan musnah. Di sudut ruangan, Bu Ratna duduk dengan tenang, tatapannya tajam dan penuh perhatian. Suara lembutnya menembus ketegangan. "Fanny, jangan biarkan ego dan tekanan Aditya menaklukkanmu. Ingat siapa yang membangun perusahaan ini dan untuk siapa kau bertahan. Tetap tegas, demi masa depanmu dan perusahaan keluarga." Kata-kata ibu itu bukan sekadar nasihat. Itu pengingat moral yang menegaskan bahwa perjuangan Fanny bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan yang lebih besar. Fanny menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantung yang berdegup kencang. Ia menatap dokumen resign di tangannya, kemudian menatap Aditya, dan berkata pelan namun tegas, "Aku tidak bisa menandatangani ini, Aditya. Perusahaan ini bukan milikmu saja untuk kau kuasai." Suara Fanny bergetar, tapi ada keteguhan yang mulai muncul. Ia menyadari bahwa mengontrol emosi bukan sekadar untuk menjaga citra, tapi untuk menjaga strategi hidup dan posisi profesionalnya. Bimo, yang selama ini dia mengamati dari sisi ruangan, melangkah maju dengan tenang. Ia menatap Fanny dengan mata waspada, penuh perhatian. "Fanny, aku sudah menyiapkan dokumen asli dan saksi yang bisa memastikan hakmu di perusahaan tidak bisa diabaikan. Kita harus bersikap hati-hati, tapi juga siap untuk menghadapi konfrontasi jika diperlukan." Setiap kata Bimo seperti jangkar kecil, memberikan kestabilan di tengah badai yang menekan batin Fanny. Fanny menutup mata sejenak, membiarkan kesadaran akan dukungan Bimo dan Bu Ratna meresap ke dalam dirinya. Ia merasakan ketegangan emosionalnya bergeser, dari rasa takut murni menjadi tekad yang berhati-hati tapi nyata. Luka masa lalunya yang selalu muncul saat diremehkan kembali terasa, tetapi kali ini ia menyalurkannya menjadi energi untuk bertahan, bukan menyerah. Ia mulai menyusun strategi di benaknya. Saksi, dokumen legal, semua harus siap. Kesalahan kecil bisa menjadi bumerang, tetapi langkah cermat bisa mengembalikan kendali. Aditya menatap Fanny dengan ekspresi campur frustrasi dan penasaran. "Kau selalu menentangku," katanya, suara sedikit meninggi. "Apakah ini soal ego, atau hanya karena kau takut kehilangan posisi?" Kata-kata itu memicu kemarahan dalam diri Fanny, tapi ia menahannya, menyadari bahwa membalas dengan emosi saat ini justru bisa membuatnya kalah. Tekanan batin meningkat,
antara kemarahan, rasa takut kehilangan, dan dorongan untuk membuktikan dirinya dengan fakta, bukan kata-kata. Fanny merasakan tangan Bu Ratna menepuk pundaknya, lembut tapi penuh makna. Ingat, Fanny, langkah kecil yang kau ambil sekarang menentukan arah yang lebih besar nanti. Jangan terburu-buru, tapi jangan juga diam tanpa melakukan apa-apa. Kalimat itu menegaskan dilema yang membebani Fanny. Bertindak terlalu cepat bisa memicu benturan emosional yang merugikan, tetapi menunggu berarti memberi Aditya waktu untuk memperkuat posisi. Di sudut hatinya, Fanny merasa beban itu semakin berat. Setiap napas terasa seperti tarikan yang harus ia lawan. Setiap detik seperti ujian kesabaran dan keteguhan. Namun, dengan dukungan Bu Ratna dan Bimo, ada titik fokus, bukti dan saksi yang bisa menguatkan posisinya. Tekanan emosional itu kini berubah menjadi strategi internal, antara menahan diri dan merencanakan langkah yang berani. Fanny menatap dokumen resign di tangannya, lalu menoleh sejenak pada Aditya. Ia tidak menandatangani apapun, tapi tatapannya tegas, penuh tekad. Keputusan kecil ini berisiko. Menolak dokumen bisa memperburuk hubungan rumah tangga dan memancing Aditya untuk bertindak lebih agresif. Namun ini adalah langkah pertama untuk mempertahankan harga diri dan haknya di perusahaan. Tekanan batin baru lahir. Bagaimana menghadapi suami yang menguasai emosinya sendiri sambil menjaga kendali atas seluruh situasi? Ruang rapat dipenuhi udara tegang ketika Fanny melangkah masuk. Ia menatap wajah-wajah staf yang sebagian tampak cemas, sebagian diam-diam penasaran. Langkahnya terasa berat, namun tatapannya tegas. Hatinya masih bergolak dari pertemuan di rumah semalam, penolakan untuk menandatangani dokumen resign dan tekanan Aditya yang mulai menuntut kontrol total atas perusahaan. Tekanan batin itu belum mereda, malah berkembang menjadi ketegangan yang lebih besar. Aditya sudah menunggu di ujung meja, senyumnya tipis dan tajam. "Fanny, sepertinya keputusanmu kemarin cukup mengejutkan," katanya, nada suaranya santai tapi menyayat. Ia menatap sekeliling, menunggu reaksi staf. Kita semua harus ingat, seorang pemimpin yang ragu-ragu hanya akan menahan kemajuan perusahaan. Bukankah benar, semua? Fanny merasakan dadanya berdebar, rasa malu dan sakit menyelimuti setiap sarafnya. Harga dirinya diinjak di depan orang-orang yang selama ini ia anggap timnya. Namun di balik itu, ada kemarahan yang ingin meledak, tetapi ia menahannya. Mengontrol emosi kini bukan pilihan, tapi kewajiban. Satu ledakan bisa merusak lebih dari yang bisa ia perbaiki. Mira, yang duduk di salah satu sisi rapat, menyenggol dokumen di mejanya dengan senyum sinis. "Fanny, aku masih belum mengerti keputusanmu menunda tanda tangan. Apakah kau yakin bisa memimpin perusahaan ini jika takut mengambil langkah?" Suaranya terdengar ringan, tapi setiap kata seolah menancap di hati Fanny, mempertebal rasa sakit emosionalnya. Semua mata di ruang itu perlahan tertuju padanya. Tekanan meningkat, bukan hanya dari Aditya, tetapi juga dari orang-orang di sekitarnya yang diam-diam menilai. Fanny menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Napasnya panjang, dada bergetar, tetapi ia sadar bahwa membalas ucapan Mira atau Aditya dengan kemarahan hanya akan memperburuk posisi. Luka masa lalu tentang diremehkan dan dipermalukan kembali muncul, menambah kompleksitas tekanan batin yang ia rasakan. Tekanan ini bukan sekadar soal pernyataan di rapat, tapi tentang pengakuan, harga diri, dan kredibilitasnya di mata tim. Ia menundukkan kepala sejenak, mengumpulkan fokus, dan mulai menyusun rencana di pikirannya. Setiap kata yang diucapkan oleh Aditya dan Mira seperti memicu strategi baru. Ia menyadari bahwa sekarang adalah saat untuk berhati-hati, mengumpulkan fakta, dan merencanakan langkah terbuka yang bisa membalikkan keadaan. Tekanan emosional yang meningkat ini membuat Fanny mulai menimbang semua kemungkinan, dari sekadar mempertahankan posisi hingga mengambil kendali penuh dengan bukti legal yang diam-diam dikumpulkan Bimo. Rika, yang berdiri di samping Fanny, menepuk lengannya pelan dan berbisik, "Tunggu saat yang tepat untuk mengungkap semua, Fanny. Jangan terburu-buru. Semua orang sedang lengah, termasuk Aditya. Fakta akan bicara nanti." Mata Rika menatap Fanny dengan hangat, memberi kekuatan batin dan rasa percaya diri. Kata-kata itu meresap ke dalam hati Fanny, memunculkan strategi baru, bersabar, mengamati, dan menunggu momen yang bisa memastikan kemenangan.
Fani merasakan ketegangan di dadanya sedikit mereda, digantikan oleh fokus baru. Ia menatap dokumen di depannya, mengingat setiap langkah yang sudah diambil, saksi yang disiapkan, dokumen legal yang diamankan, dan dukungan moral dari Bu Ratna serta Bimo. Tekanan yang awalnya murni emosional kini menjadi pendorong strategis. Ia mulai merencanakan bagaimana mengubah rasa malu dan intimidasi menjadi kekuatan. Namun tekanan batin baru muncul. Menunggu berarti risiko Aditya akan semakin menguasai keadaan, menguatkan dominasi, dan memanipulasi opini staf lebih jauh. Tapi bertindak terlalu cepat bisa menjadi bumerang, memicu konflik yang lebih besar di kantor dan rumah. Fani menyadari dilema ini, ia berada di persimpangan antara kesabaran yang strategis dan dorongan emosi yang mendesak. Fani menatap sekeliling ruang rapat, wajahnya tegas, tapi batinnya bergolak. Ia menahan amarah dan rasa sakit, namun tekad untuk bertindak terbuka perlahan muncul. Keputusan kecil, menunggu momen yang tepat untuk membalikan keadaan, adalah risiko pertama yang nyata. Tekanan emosional kini berubah bentuk, dari rasa malu dan permintaan pengakuan menjadi perencanaan cermat, sambil menahan ledakan batin yang bisa kapan saja meletus. Fani menatap surat tebal yang baru saja ditempatkan di mejanya. Tangan gemetar saat membuka segel resmi. Kop surat dengan logo perusahaan terlihat formal dan dingin, namun kata-kata di dalamnya terasa seperti belati yang menusuk langsung ke dalam hati. Aditya secara resmi memecatnya dari perusahaan keluarga yang selama ini ia jaga dengan kerja keras. Jantung Fani berdetak kencang, kepala terasa berat, dan dunia di sekitarnya seolah tiba-tiba berubah menjadi ruang yang sempit dan menekan. Rasa terkejut dan bingung bercampur menjadi satu. Bagaimana bisa Aditya mengambil langkah sebrutal ini? Apakah semua upayanya selama ini sia-sia? Dalam sekejap, pertanyaan tentang loyalitas tim manajemen muncul di benaknya. Apakah mereka diam saja karena takut? Atau mungkin ada yang mendukung Aditya diam-diam? Rumah tangganya sendiri kini tampak rapuh di matanya. Sebuah rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat aman, kini terasa penuh pengkhianatan. Fani memejamkan mata, menahan dorongan untuk menangis dan berteriak sekaligus. Tekanan batin yang ia rasakan kini lebih kompleks dari sebelumnya. Bukan hanya kemarahan terhadap Aditya, tetapi juga rasa sakit karena merasa dikhianati. Luka lama tentang diremehkan kembali muncul, menguatkan perasaan bahwa dunia di sekitarnya menentangnya. Harga diri dan amarah saling bertarung di dalam diri Fani, membuatnya sulit berpikir jernih. Pak Jaya, yang sejak tadi berdiri di pintu ruangan, melangkah maju dengan langkah tenang. Matanya menatap Fani dengan fokus, menyiratkan dukungan tanpa harus diucapkan. Fani, katanya lembut, ingat, semua langkah Aditya yang sekarang bisa dibatalkan. Dokumen kepemilikan asli yang kita simpan aman di arsip. Kamu masih punya kendali, asalkan tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Suara Pak Jaya menembus kabut amarah dan kebingungan Fani, memberi secercah harapan di tengah tekanan yang menyesakan. Fani menarik napas panjang, mencoba meredakan gejolak di hatinya. Setiap kata Pak Jaya seperti jangkar kecil yang menahan badai emosi. Namun rasa marah dan terhianati tetap berputar di pikirannya. Ia menyadari bahwa Aditya bukan hanya menyerang posisi profesionalnya, tetapi juga integritas dan kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Tekanan ini membuatnya mempertanyakan semua interaksi yang pernah ia lakukan. Apakah ia bisa mempercayai timnya? Apakah cinta dan hubungan rumah tangga yang ia yakini selama ini tulus? Di sisi lain, Fani mulai menyusun strategi internal. Ia menutup mata sejenak dan membayangkan langkah-langkah yang harus diambil. Mengamankan saksi yang mengetahui sejarah kepemilikan, menyiapkan dokumen legal, dan merencanakan momen tepat untuk menghadapi Aditya. Tekanan emosional kini berubah menjadi kombinasi antara kemarahan yang membara dan fokus strategis, sebuah energi yang siap dialihkan ke perencanaan tindakan konkret. Namun dilema baru muncul, bertindak terlalu cepat bisa membuatnya kehilangan kesempatan untuk membalikan keadaan secara hukum dan sosial, tapi menunggu terlalu lama memberi Aditya ruang untuk memperkuat posisinya. Tekanan batin Fani semakin berat. Rasa takut kehilangan kontrol total bertemu dengan keinginan kuat untuk mempertahankan harga diri dan haknya. Setiap detik terasa menekan, setiap napas membawa beban pilihan yang sulit. Bimo, yang sejak tadi diam, menatap Fani dengan mata waspada.
Ia menyadari bahwa situasi ini bukan hanya krisis profesional, tetapi juga ujian emosional. Fanny, jangan biarkan surat ini menentukan reaksimu. Kita punya semua bukti yang dibutuhkan. Langkah kita harus terukur, bukan emosional. Ucapannya seperti pengingat bahwa walau tekanan batin menumpuk, ada jalan yang bisa ditempuh, asalkan Fanny mampu menahan emosi dan mengeksekusi strategi dengan hati-hati. Fanny menatap surat pemecatan itu sekali lagi, tangan mengepal di meja. Ia tahu keputusan berikutnya, apakah akan menghadapi Aditya sekarang atau menunggu momen yang lebih tepat, adalah langkah berisiko. Tekanan batin itu semakin terasa. Marah, kecewa, terhianati, tetapi juga tekad yang mulai membara untuk mempertahankan kendali. Fanny menatap keluar jendela, memandang kota yang tampak tenang, namun hatinya bergolak hebat. Keputusan kecil, untuk bersabar dan merencanakan konfrontasi dengan fakta, adalah risiko nyata. Tekanan emosional baru lahir. Bagaimana ia bisa menjaga harga diri dan melawan Aditya yang tak hanya agresif secara profesional, tetapi juga manipulatif secara emosional? Tekanan itu menjadi bayangan yang terus menempel, menandakan bahwa konflik batin Fanny baru memasuki fase paling kritisnya. Fanny menatap tumpukan dokumen di mejanya, mata letih namun fokus. Surat pemecatan Aditya masih terasa menempel di pikirannya, menghantui setiap detik. Dilema moral yang ia rasakan semakin tajam. Apakah saat ini ia harus konfrontasi terbuka, memperlihatkan semua bukti dan menghadapi Aditya secara langsung, atau bersabar menunggu hingga semua dokumen lengkap dan langkahnya lebih strategis? Setiap pilihan membawa risiko yang berbeda. Cepat bisa memancing konflik lebih besar. Menunggu bisa memberi Aditya waktu untuk memperkuat posisi. Pikiran Fanny terus berputar. Ia merasakan amarah, rasa sakit, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Tetapi di tengah tekanan batin itu, muncul tekad baru. Ia tidak boleh membiarkan ego dan dominasi Aditya menaklukkan dirinya. Hatinya menuntut keberanian, tetapi akalnya menuntut perhitungan. Ia menyadari bahwa menghadapi suami yang egois bukan hanya soal emosi, tetapi juga strategi yang matang. Di ruangan sebelah, Aditya berdiri dengan ekspresi dingin, menatap Fanny dengan nada dominan. Mulai hari ini, perusahaan ini akan kuasai sepenuhnya. Fanny, katanya, suaranya tegas dan tanpa kompromi. Keputusanmu untuk menunda resign tidak lagi relevan. Kata-kata itu menusuk, seolah menegaskan posisinya di depan seluruh dunia. Ego dominan Aditya terlihat jelas, dan Fanny merasakan dorongan kuat untuk menentang. Sekaligus tekanan berat karena setiap gerakannya bisa digunakan melawan dirinya. Bu Ratna, yang sejak tadi duduk di samping Fanny, meraih tangannya dan menatap mata Fanny dengan penuh kasih sayang. Fanny, jangan takut pada Aditya, kata Bu Ratna lembut, tapi nada tegasnya menembus rasa takut dan ragu yang mulai menghantui Fanny. Ingat siapa dirimu. Perusahaan ini adalah hakmu, dan kau punya semua alasan untuk bertahan. Jangan biarkan ego suamimu menekanmu. Ini waktumu menunjukkan kekuatan dan ketegasanmu. Kata-kata ibu itu menyebarkan sedikit ketenangan di tengah badai batin Fanny, menguatkan tekadnya untuk tidak tunduk secara emosional. Fanny menarik napas dalam, mencoba menenangkan amarah yang membara di dadanya. Ia menatap Bimo yang berdiri tak jauh, menunggu instruksi tanpa berkata banyak. Bimo mengangguk kecil sebagai isyarat bahwa dokumen rahasia yang selama ini diam-diam dikumpulkannya siap diserahkan. Perlahan, Fanny mulai menata tumpukan kertas itu di meja, memastikan setiap dokumen tertata rapi, bukti kepemilikan perusahaan, catatan keputusan penting, dan saksi-saksi yang mengetahui kebenaran di balik pengelolaan perusahaan. Setiap dokumen yang ia pegang membawa campuran emosi, rasa lega karena ada bukti yang bisa menguatkan posisinya, tetapi juga rasa cemas karena Aditya mungkin sudah memperkirakan langkah ini. Tekanan batin Fanny meningkat, bukan lagi hanya soal takut kehilangan kendali, tapi juga dilema moral tentang kapan waktu tepat untuk membuka bukti itu. Ia menyadari bahwa salah langkah bisa membuat semua usahanya sia-sia. Aditya, yang mengamati dari sisi ruangan, memperhatikan setiap gerakan Fanny. Matanya tajam, membaca setiap ekspresi, mencoba menebak strategi yang tengah ia rencanakan. Fanny merasakan tekanan yang menempel di setiap gerak tubuhnya. Bahkan napasnya sendiri seolah menjadi saksi ketegangan yang terjadi. Rasa marah dan harga diri saling bertarung dalam dirinya, mendorongnya untuk bertindak,
tapi akalnya menuntut kesabaran. Rika, yang ikut hadir dalam pertemuan kecil itu, menepuk pundak Fanny pelan. Ingat, Fanny, tunggu saat yang tepat untuk mengungkap semuanya, bisiknya. Kesabaranmu sekarang akan menjadi kekuatanmu nanti. Kata-kata Rika meneguhkan strategi internal Fanny. Menghadapi Aditya dengan bukti lengkap di tangan akan jauh lebih efektif daripada konfrontasi emosional yang terburu-buru. Fanny menatap dokumen-dokumen di hadapannya sekali lagi, menyadari bahwa keputusan kecil yang akan diambilnya, apakah mulai bergerak atau menunggu, adalah taruhan besar. Tekanan batin yang terus meningkat kini berubah menjadi kombinasi perhitungan strategis dan pergulatan moral. Amarah, rasa dikhianati, dan rasa takut bertemu dengan tekad, kesabaran, dan harapan. Fanny menutup dokumen-dokumen itu, menatap keluar jendela kantor. Hatinya bergolak hebat, tetapi ada percikan ketegasan baru. Ia akan menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Keputusan kecil itu berisiko, menunggu memberi Aditya ruang lebih, tetapi sekaligus menyiapkan Fanny untuk menghadapi konfrontasi dengan kekuatan penuh. Tekanan emosional baru lahir, menandakan bahwa konflik batin Fanny akan semakin intens, dan langkah selanjutnya akan menentukan arah pertempuran yang jauh lebih besar. Fanny melangkah masuk ke ruang rapat dengan langkah tenang, meski hatinya bergejolak. Surat pemecatan Aditya masih terasa panas di tangannya, dan ingatan akan kata-kata dominan suaminya menghantui setiap gerakan. Ruang rapat yang sepi pagi itu tampak seperti arena, penuh dengan mata-mata yang diam-diam menilai setiap ekspresi. Tekanan batin Fanny meningkat. Ia tahu hari ini akan menjadi ujian baru, bukan hanya untuk posisinya, tetapi juga untuk harga diri dan kredibilitasnya. Aditya sudah menunggu di ujung meja, tatapannya tajam dan tanpa kompromi. Fanny, aku tidak akan kompromi, katanya, nada suaranya dingin. Perusahaan ini akan aku kuasai sepenuhnya, dan langkahmu keluar adalah yang terbaik untuk semua pihak. Aku tidak akan menunda lagi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti palu yang memukul hati Fanny. Ia merasakan kombinasi ketakutan dan amarah mengalir, membuat setiap otot tubuhnya tegang. Mira duduk di sisi ruangan dengan senyum tipis yang biasanya menenangkan dirinya, namun kali ini menambah tekanan. Sepertinya kita semua harus menerima keputusan yang jelas, bisiknya, namun ada nada yang berbeda kali ini, sedikit kecemasan tersembunyi. Fanny tahu Mira mulai merasakan bahwa rencana diam-diamnya berjalan, bahwa dokumen dan saksi yang dikumpulkan bisa mengubah permainan. Tekanan dari luar meningkat, tapi di dalam, Fanny merasakan kekuatan yang muncul dari ketelitian dan persiapan yang ia lakukan bersama Bimo. Meski begitu, hati Fanny hampir menyerah. Rasa lelah dan frustasi menumpuk. Rasanya semua perjuangan yang selama ini ia lakukan sia-sia. Semua tekanan dari Aditya, gosip Mira, dan pengkhianatan yang ia rasakan dari tim membuatnya ingin menutup mata dan melepaskan kendali. Namun, ingatan tentang perjuangan keluarganya, tentang kerja keras orang tuanya yang membangun perusahaan dari nol, kembali muncul di benaknya. Ia teringat bagaimana ibunya, Bu Ratna, selalu menekankan bahwa keteguhan hati dan keberanian adalah kunci untuk bertahan. Dengan ingatan itu, tekad Fanny mulai menguat. Rasa takut dan frustrasi masih ada, tetapi energi baru muncul, mendorongnya untuk merencanakan konfrontasi final secara matang. Ia menyadari bahwa sekarang bukan saat untuk bereaksi secara emosional, tapi untuk bertindak dengan strategi dan persiapan penuh. Tekanan batin yang awalnya menekan harga diri kini menjadi bahan bakar untuk menyusun langkah-langkah cermat. Bimo, yang berdiri di dekat pintu, menatap Fanny dengan mata waspada namun penuh keyakinan. Ia diam-diam telah menyiapkan dokumen-dokumen asli dan bukti-bukti yang akan memperkuat posisi Fanny. Fanny, kita siap, ucapnya pelan, suara penuh dukungan. Sekarang terserah padamu untuk memilih kapan momen yang tepat. Kata-kata Bimo seperti jangkar yang menenangkan gejolak emosi Fanny, sambil menyalakan kembali keberanian yang sempat meredup. Fanny menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan setiap ingatan masa lalu yang membangun keteguhan. Ia membayangkan wajah Bu Ratna, nasihatnya, dan cerita perjuangan keluarga yang tidak pernah mudah. Semua itu memberinya energi baru untuk menahan sakit emosional, rasa marah, dan dilema moral yang menghantui pikirannya. Ia mulai menyusun strategi, kapan harus menghadapi Aditya, bagaimana menyampaikan bukti,
Dan siapa yang akan menjadi saksi? Tekanan batin meningkat, namun kini diarahkan menjadi perhitungan yang matang. Mira, yang sejak awal meremehkan Fanny, mulai menyadari adanya perubahan. Mata cemasnya menatap setiap gerakan Fanny, menyadari bahwa wanita yang selama ini ia pandang remeh kini menyiapkan langkah yang bisa mengubah posisi kekuasaan di perusahaan. Tekanan sosial yang sebelumnya Fanny rasakan sebagai beban kini berbalik menjadi motivasi untuk bertindak. Aditya menatap Fanny dengan ego yang tinggi, seolah menantang setiap langkahnya. Tekanan dari dominasi dan kekuasaan membuat Fanny sadar bahwa konfrontasi final harus dilakukan dengan persiapan maksimal. Ia menyadari bahwa kemarahan dan rasa sakit tidak boleh dibiarkan menguasai, tapi harus dialihkan menjadi strategi untuk mengembalikan kendali. Fanny berdiri di hadapan meja rapat, menatap Aditya dan timnya. Ia menarik napas dalam, menahan dorongan emosi yang bisa meledak, dan membiarkan tekad yang dibangun dari masa lalu dan dukungan Bu Ratna dan Bimo menguasai batinnya. Keputusan kecil untuk menyiapkan konfrontasi final secara matang adalah risiko nyata. Jika salah langkah, semua bisa runtuh, tapi jika berhasil, ini akan menjadi titik balik yang menentukan. Tekanan batin baru lahir. Ketegangan antara kesiapan dan risiko, antara marah dan strategi, menandai bahwa pertempuran terbesar Fanny akan segera dimulai. Fanny menatap rak arsip yang selama ini hanya tersimpan rapi, menahan napas saat tangannya menyentuh kotak dokumen berlabel tua. Setiap langkah di ruangan arsip terasa berat, tetapi tekadnya jauh lebih kuat dari rasa lelah yang mulai mendera. Ia tahu, disinilah letak kunci untuk memulihkan posisi dan harga dirinya. Dokumen kepemilikan asli perusahaan yang selama ini menjadi pusat perselisihan dengan Aditya. Tekanan batin yang menghantui sejak surat pemecatan tiba semakin menegangkan, namun kini berubah menjadi energi fokus yang membakar dalam diam. Dengan bantuan Bimo, Fanny membuka kotak itu perlahan. Di antara tumpukan kertas lama, ada map tebal yang jelas berbeda. Warna kertasnya kuning tua, berisi stempel dan tanda tangan yang sah. Fanny menarik napas panjang. Rasanya seperti menemukan oase di padang pasir panjang penderitaan. Hatinya bergolak, lega, tetapi juga marah. Marah karena selama ini ia diremehkan, diancam, dan dipermainkan oleh Aditya. Lega karena bukti itu ada, dan legalitasnya sebagai pemilik perusahaan tidak terbantahkan. Pak Jaya muncul di sisi Fanny, menatap dokumen dengan mata penuh keyakinan. Fanny, ini sah. Semua tanda tangan dan bukti dokumen lengkap. Semua langkah yang dilakukan Aditya dapat dibatalkan jika kita menindaklanjutinya sekarang, ucap Pak Jaya dengan suara lembut tapi tegas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti meneguhkan keberanian Fanny, mengubah tekanan batin menjadi rasa kontrol yang baru. Ia merasakan harga dirinya kembali, perlahan menggantikan rasa takut dan frustrasi yang menumpuk selama beberapa hari terakhir. Fanny menatap Bimo, yang diam tapi menepuk bahunya sekilas. Semua ini berkat kerjamu juga, Bimo. Tanpa dokumen ini, kita tidak akan punya dasar kuat, kata Fanny dalam hati, merasakan campuran rasa syukur dan lega. Bimo hanya mengangguk, mata penuh perhatian, memahami bahwa momen ini bukan hanya tentang bukti legal, tetapi juga tentang pembalikan psikologis yang akan membuat Aditya mulai kehilangan pijakan dominannya. Sementara itu, di ruang kerja lain, Aditya masih menunjukkan kepercayaan diri yang sama. Ia menatap layar monitor dan menandatangani beberapa dokumen, tanpa menyadari bahwa Fanny kini memegang bukti sah yang bisa membalikan keadaan kapan saja. Keangkuhannya, yang sebelumnya menekan Fanny, kini membuatnya rentan, karena dia belum mengetahui bahwa setiap langkahnya bisa dilawan dengan fakta yang tak terbantahkan. Fanny menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar. Ia menyadari bahwa memiliki dokumen itu hanyalah setengah dari pertempuran. Separuh lainnya adalah bagaimana dan kapan ia menggunakannya. Campuran lega dan marah terus berputar di batinnya. Lega karena kebenaran berada di pihaknya. Marah karena selama ini ia diperlakukan tidak adil. Harga diri yang sempat terkikis kini muncul kembali, memberikan energi untuk langkah-langkah berikutnya. Pak Jaya menepuk bahu Fanny sekali lagi. Kau harus sabar, Fanny. Jangan terburu-buru. Tunggu saat yang tepat untuk menghadapi Aditya. Kekuatan dokumen ini akan lebih efektif jika digunakan dengan strategi yang matang. Kata-kata itu menegaskan kembali dilema batin yang mulai mereda sedikit.
Fanny merasa memiliki kontrol, tetapi tekanan untuk bertindak masih ada, karena setiap detik yang berlalu berarti Aditya bisa memperkuat dominasi atau membuat langkah lebih agresif. Fanny duduk sejenak, menatap map dokumen di tangannya, dan merasakan gelombang emosi yang kompleks, marah, lega lagi, dan tekad yang membara. Ia tahu sekarang bukan waktu untuk reaksi emosional, tapi untuk merencanakan konfrontasi dengan cermat. Setiap keputusan kecil berikutnya akan menentukan bagaimana pertempuran batin dan profesional ini berakhir. Fanny menutup map dokumen, menatap ke jendela kantor dan memandang langit kota yang tenang di luar. Tekanan batin baru muncul. Bagaimana cara terbaik menggunakan bukti ini untuk membalikkan keadaan? Harus menunggu, atau memulai langkah yang berisiko tinggi? Hatinya bergejolak, tapi kini ada rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sejak konflik ini dimulai. Keputusan kecil yang ia ambil selanjutnya, kapan membuka bukti dan menghadapi Aditya, adalah risiko besar, menandai awal dari fase pertarungan paling kritis bagi Fanny. Fanny berdiri di depan pintu ruang rapat, napasnya tertahan sejenak. Hatinya berdebar, campuran antara gugup dan tekad yang membara. Map dokumen asli yang selama ini disimpan rapi di tangannya kini menjadi senjata yang akan mengubah arah pertarungan di perusahaan. Ia telah menunggu momen ini dengan sabar. Setiap hari menahan tekanan Aditya, setiap hinaan Mira, dan setiap keraguan yang muncul di benaknya sendiri. Sekarang, waktunya tiba untuk menghadapi semuanya secara profesional. Bimo duduk di sudut ruangan, matanya fokus menatap setiap orang yang hadir. Ia memegang sebagian dokumen cadangan, siap membantu jika Fanny membutuhkannya. Pak Jaya, yang juga hadir, memberikan anggukan penuh arti, menyiratkan dukungan tanpa harus berkata banyak. Fanny menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, dan membuka pintu rapat dengan langkah mantap. Aditya sudah berada di ruang itu, duduk di kursi paling ujung meja dengan wajah tenang, tapi tatapannya tetap menantang. Fanny, apa maksudmu memanggil rapat mendadak seperti ini? Tanyanya, nada suaranya terdengar arogan. Ia yakin dirinya masih memiliki kendali, tidak menyadari bahwa bukti legal yang sah berada di tangan Fanny. Fanny menatap Aditya sejenak, menahan kemarahan yang sempat berkecamuk di hatinya selama berminggu-minggu. Aditya, hari ini aku ingin semua orang melihat fakta yang sebenarnya, katanya tegas, suaranya jelas terdengar oleh semua yang hadir. Ia meletakkan map dokumen di atas meja dengan perlahan, membuka setiap lembarnya secara tertata, sambil menatap langsung ke arah Aditya. Mira duduk di sisi lain meja, wajahnya berubah. Senyum sinis yang biasanya menghiasi ekspresinya, kini menghilang digantikan kecemasan yang jelas. Ia mulai menyadari bahwa rencana Fanny diam-diam sudah berjalan, bahwa permainan kekuasaan yang selama ini ia pikir bisa dikendalikan, kini berbalik. Tekanan baru muncul di ruangan itu, bukan lagi hanya dari Fanny, tetapi juga dari kemungkinan dominasi yang akan bergeser. Aditya mencoba membela diri, suaranya masih terdengar arogan. Fanny, ini tidak benar. Aku hanya menjalankan perusahaan. Aku tidak bisa disalahkan untuk segala keputusan. Ia menepuk meja dengan kasar, berusaha menunjukkan kekuasaan. Namun setiap kata yang ia ucapkan kini terdengar kosong di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Map dokumen di meja itu seolah menuntut perhatian semua orang, menunjukkan fakta bahwa legalitas perusahaan berada sepenuhnya di tangan Fanny. Rasa frustrasi Fanny, yang selama ini menumpuk akibat pengkhianatan, ancaman, dan intimidasi, berubah menjadi determinasi. Ia menyadari bahwa marah atau terpancing emosi tidak akan menyelesaikan apapun. Yang dibutuhkan adalah profesionalisme, ketegasan, dan strategi yang matang. Perlahan, ia menguraikan dokumen itu, menunjukkan setiap tanda tangan, stempel, dan catatan yang membuktikan kepemilikannya. Suara Fanny jelas dan tegas. Setiap kata diucapkan dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah momen pembuktian. Pak Jaya mengangguk kecil di sampingnya, menegaskan keabsahan dokumen itu tanpa harus berkata berlebihan. Ia adalah saksi dan penasihat, keberadaannya memberi kekuatan tambahan bagi Fanny. Bimo juga menatap Aditya dengan tajam, seakan memberi pesan bahwa perlawanan telah dimulai dan tidak ada lagi jalan mundur. Aditya mulai menyadari perubahan situasi, tetapi ego dan kesombongannya membuatnya sulit menerima fakta secara langsung. Wajahnya memerah, campuran marah dan frustrasi,
namun ia tetap berusaha menahan diri. Di sisi lain, Fanny merasakan campuran lega dan amarah yang kuat. Lega karena akhirnya kebenaran ada di tangannya, dan amarah karena selama ini ia diremehkan dan dikhianati. Harga dirinya yang sempat terkikis kini muncul kembali, membara, mendorongnya untuk menutup rapat ini dengan kemenangan profesional. Mira menundukkan kepala sejenak, menyadari bahwa situasi kini berbalik. Ia tidak lagi bisa memainkan peran dominan seperti sebelumnya. Kini ia berada di posisi waspada, cemas terhadap langkah selanjutnya Fanny. Tekanan baru muncul, bukan lagi dari Fanny, tetapi dari fakta yang membalikkan posisi kekuasaan. Menatap Aditya, napasnya tenang tetapi hatinya penuh ketegasan. Keputusan kecil yang ia ambil, memanggil rapat darurat dan menghadirkan dokumen asli secara diam-diam, adalah risiko besar. Namun tekanan batin baru muncul. Bagaimana Aditya akan bereaksi, dan apakah tim manajemen akan berpihak atau terpecah? Semua ini menandai bahwa konfrontasi puncak belum selesai, dan Fanny harus bersiap menghadapi respons penuh ego dan penolakan yang mungkin datang dari suaminya. Fanny menatap Aditya dengan mata tajam saat ia melangkah masuk ke ruang kantor yang hanya mereka berdua huni. Atmosfer terasa berbeda dari rapat sebelumnya. Kini tidak ada saksi formal, hanya dua orang yang berhadapan, dua dunia yang saling bertolak belakang. Ego dan dominasi Aditya melawan ketegasan dan harga diri Fanny. Aditya mencoba manipulasi terakhirnya. Suaranya lembut tapi penuh tekanan, seolah merayu sekaligus menakut-nakuti. Fanny, kita bisa selesaikan ini dengan baik. Kau tahu, aku hanya ingin yang terbaik untuk perusahaan. Serahkan saja semuanya padaku. Jangan biarkan emosi menguasai kita. Tatapannya memohon, namun sekaligus menuntut, mencampuradukan rasa bersalah dan rasa takut dalam satu paket manipulasi emosional yang berbahaya. Fanny merasakan amarah dan kekecewaan membakar dalam dirinya. Setiap kata Aditya adalah pengingat dari pengkhianatan yang sudah ia rasakan selama berminggu-minggu. Namun, bukan berarti ia tak mampu menahan diri. Hatinya berdetak cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Suaranya mantap saat menjawab. Aditya, perusahaan ini adalah hakku. Bukan hak siapapun yang egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Tidak ada ruang untuk manipulasi atau tekanan di sini. Aku tidak akan menyerah. Kata-katanya tegas, penuh keberanian, seolah menegakkan dinding yang tak bisa ditembus oleh tipu muslihat suaminya. Aditya mengerutkan dahi, frustrasi karena rencana terakhirnya gagal menembus keteguhan Fanny. Ia mencoba mengubah taktik, menyerang sisi emosional. Fanny, pikirkan keluarga kita, pikirkan reputasi kita. Jangan biarkan semua yang kita bangun hancur begitu saja. Namun Fanny menatapnya lurus, tanpa gentar. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian akhir. Apakah ia akan menyerah karena tekanan emosional, atau tetap berpegang pada prinsip dan haknya? Di balik pintu kantor, Bimo menunggu. Ia masuk setelah mendengar ketegangan meningkat, dan menepuk pundak Fanny dengan lembut. Fanny, ingat, kita tidak sendiri. Tim loyal masih ada di pihakmu. Semua langkah yang kau rencanakan, semua bukti yang kau miliki, memberi kita kekuatan. Jangan biarkan ego Aditya memengaruhi keputusanmu. Kata-kata Bimo membawa ketenangan, namun juga memunculkan determinasi baru. Fanny merasakan dukungan moral yang memperkuat tekadnya. Ia tahu kini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang tim yang percaya kepadanya. Bu Ratna masuk pelan-pelan, matanya memancarkan kebanggaan. Ia tersenyum tipis, langkahnya mantap, dan tatapannya menembus batin Fanny seperti cahaya hangat. Fanny, aku bangga padamu. Kau berdiri teguh di tengah tekanan, dan itu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Jangan ragu. Biarkan ketegasanmu berbicara. Suara ibu itu seolah menambah kekuatan batin Fanny, memadamkan sisa ketakutan yang masih tersisa dan menggantikannya dengan keberanian yang lebih besar. Fanny menarik napas panjang, merasakan kombinasi lega dan tegang di dadanya. Lega karena ia memiliki dukungan yang nyata, baik dari Bimo maupun Bu Ratna, dan tegang karena Aditya masih ada di hadapannya, mencoba berbagai cara untuk membelokkan keputusan dan mengintimidasi. Namun tekadnya kini lebih kuat dari rasa takut. Ia menyadari bahwa kemenangan bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal menjaga integritas dan harga diri. Aditya masih berdiri di sana,
wajahnya memerah karena frustrasi. Ia menyadari bahwa setiap kata rayuan dan tekanan emosional gagal menembus pertahanan Fanny. Tekanan batin Fanny meningkat, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran bahwa setiap keputusan yang ia ambil selanjutnya harus tepat. Kesalahan sedikit saja bisa memberi Aditya celah untuk bangkit kembali, tapi ketegasan yang ia pegang memberi Fanny kontrol. Fanny menatap Aditya, napasnya teratur, mata berkilat determinasi. Keputusan kecil yang ia ambil, tetap tegas dan menolak manipulasi emosional suaminya, adalah risiko besar, karena konfrontasi pribadi selalu lebih rawan daripada rapat resmi. Tekanan batin baru muncul. Bagaimana memastikan bahwa sikap tegasnya tidak hanya menjaga harga diri, tetapi juga mempersiapkan langkah berikutnya untuk membalikan seluruh permainan kekuasaan di perusahaan. Hati Fanny bergolak, penuh kewaspadaan, namun kini diiringi kekuatan batin yang lebih kokoh dari sebelumnya. Ruang rapat terasa tegang saat Fanny melangkah masuk, map dokumen asli di tangan. Suasana sunyi, hanya terdengar detak jam di dinding. Semua mata menatapnya, dewan direksi, staf setia, dan tentu saja Aditya, yang duduk di ujung meja dengan ekspresi percaya diri yang mulai retak. Tekanan batin Fanny membuncah. Ini adalah momen untuk menegaskan hak, harga diri, dan profesionalisme, sekaligus menghadapi ego suaminya yang selama ini menekannya. Fanny menaruh map di meja dan membuka lembar demi lembar dengan mantap. Suaranya tegas, menggema di seluruh ruangan. Perusahaan ini sah milik saya. Setiap keputusan yang diambil tanpa persetujuan saya bisa dibatalkan. Semua dokumen legal ada di sini. Aditya menatap lembar pertama, lalu kedua, matanya melebar. Napasnya tersendat, tangan yang biasanya gemar menepuk meja kini menggenggam tepi kursi. Ini tidak mungkin, gumamnya serak. Keringat dingin mulai muncul di dahinya, dan detak jantungnya terasa seperti menghentak dada. Ia mencoba menahan shock, mencoba membela diri, tetapi setiap kata terdengar patah dan tak meyakinkan. Fanny menatap lurus ke arahnya. Lihat sendiri, Aditya. Tidak ada ruang untuk manipulasi atau ego. Fakta ada di sini, bukan perkataanmu. Staf dan dewan terdiam, mata mereka terpaku pada dokumen. Bisik-bisik kecil terdengar di sudut ruangan. Seorang direktur meneguk pelan, seorang manajer menatap Aditya dengan tatapan tidak percaya. Perlahan, satu persatu mereka mulai menyadari kebenaran. Mira menunduk, malu karena gosip dan intrik yang selama ini ia sebarkan kini sia-sia. Tekanan batin muncul, bukan lagi bagi Fanny, tetapi bagi Mira yang mulai menyadari konsekuensi dari perannya. Aditya menelan ludah, wajahnya memerah. Tetapi, aku sudah melakukan semua ini demi perusahaan. Aku hanya ingin melindungi semuanya. Suaranya terdengar lemah, mencoba mempertahankan wibawa yang selama ini ia bangun, namun bukti di meja membuatnya kehilangan pijakan. Ego dan pembenarannya runtuh perlahan di depan mata semua orang. Fanny tetap tenang, napasnya teratur. Perusahaan ini hakku, Aditya. Bukan hak siapapun yang egois dan menekan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Fakta berbicara, bukan ego. Bimo berdiri di samping Fanny, menepuk pundaknya dengan lembut. Kau tidak sendiri. Tim loyal ada di pihakmu. Bukti ini tak terbantahkan, ucapnya, memberikan dukungan moral yang membuat Fanny semakin yakin. Bu Ratna masuk, tersenyum bangga. Tatapannya memberi kekuatan batin tambahan bagi Fanny. Aku bangga padamu. Tegas, tenang, dan benar, katanya, seolah menyalurkan energi positif yang memperkuat tekad Fanny. Aditya masih terpaku, shock dan malu bercampur. Ia mencoba berkata-kata lagi, tapi suaranya patah. Fanny, kau tidak bisa. Maksudku, semua yang kulakukan. Ia menunduk, tangan gemetar di atas meja. Dominasi yang selama ini ia gunakan untuk menekan Fanny kini lenyap. Setiap gerakan Fanny, setiap tatapannya, menegaskan bahwa dominasi Aditya telah runtuh. Staf mulai menepuk meja, memberi tanda dukungan. Beberapa dari mereka menatap Aditya dengan tatapan heran dan kecewa, menyadari bahwa posisi dominan suami Fanny kini runtuh. Mira menunduk lebih dalam, sadar bahwa permainan manipulatifnya gagal total. Fanny menarik napas panjang, merasakan campuran lega, kemenangan emosional,
dan kepuasan profesional. Ia tidak membalas dengan amarah, hanya membiarkan bukti berbicara sendiri. Tekanan batin yang sebelumnya menekan harga dirinya berubah menjadi rasa percaya diri dan pengakuan. Fanny menatap Aditya. Napasnya stabil tetapi hatinya bergejolak. Keputusan kecil, menampilkan bukti legal di depan dewan dan staf, adalah risiko besar. Tekanan batin baru muncul. Bagaimana ia akan memanfaatkan momen ini untuk menyelesaikan konflik tanpa merusak integritas profesional, sekaligus memastikan dominasi legal dan harga diri tetap diakui. Kemenangan emosional dan profesional kini berada di tangannya. Tapi fase terakhir pertarungan belum sepenuhnya berakhir. Ruang rapat terasa hening. Hanya terdengar detak jam dan napas Fanny yang mantap. Setelah konfrontasi hebat kemarin, kini saatnya keputusan akhir harus diambil. Map dokumen legal masih berada di atas meja. Tanda kekuatan dan kebenaran berada di tangannya. Fanny menatap Aditya yang duduk di seberangnya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan matanya yang biasanya arogan kini menatap Fanny dengan campuran syok, penyesalan, dan kekalahan. Fanny mengatur napas, menegakkan punggung, dan mengucapkan kata-kata yang selama ini sulit ia sampaikan karena campuran rasa sakit, pengkhianatan, dan marah. Aditya, semua hak dan tanggung jawab perusahaan ini adalah milikku. Setiap keputusan sepihak yang kau ambil telah melanggar hukum dan integritas perusahaan. Hari ini, aku resmi memecatmu dari posisi apapun di perusahaan ini. Kariermu di sini berakhir. Kata-kata itu bergema di seluruh ruangan. Aditya terhenti, tubuhnya kaku. Tangan yang sebelumnya gemar menunjuk dan menekan kini menggenggam meja dengan putus asa. Suara yang biasanya tegas kini patah, mencoba membantah. Fanny, tunggu. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku hanya. Namun setiap kata terdengar hampa, tidak ada yang mendukungnya lagi. Staf dan dewan, yang selama ini ragu, kini menatapnya dengan pandangan kecewa dan heran. Bukti legal di tangan Fanny membuat semua pembelaan Aditya runtuh seketika. Bimo berdiri di samping Fanny, matanya menatap tajam ke arah Aditya, seolah memberi sinyal bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Ini sudah jelas. Semua dokumen ada di tangan Fanny. Tidak ada argumen yang bisa membantahnya. Ucapnya tenang. Kata-kata Bimo bukan hanya memberi dukungan, tapi juga menegaskan bahwa keputusan ini bersifat final dan sah. Rika duduk di dekat Fanny, tangan menepuk pundak sahabatnya. Kau sudah melakukan yang benar, Fanny. Tegas dengan hati yang benar, kata Rika, suaranya hangat, menenangkan tekanan batin yang masih tersisa. Bu Ratna masuk perlahan, matanya penuh kebanggaan. Fanny, aku tahu ini sulit, tapi kau membuktikan kekuatan dirimu. Tegas tanpa harus mengorbankan integritas. Itulah yang membuatmu berbeda. Senyum hangatnya menyalurkan kekuatan batin tambahan bagi Fanny. Pak Jaya ikut menegaskan, ini adalah momen penting. Kau menegakkan kebenaran tanpa menyakiti orang lain secara berlebihan. Keputusanmu tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk perusahaan dan semua yang percaya padamu. Fanny menatap Aditya satu persatu, melihat kepasrahan dan kehancuran ego yang sebelumnya menekan dirinya. Ada rasa lega, tapi juga kepedihan. Pengkhianatan dan luka lama muncul kembali sekejap, mengingatkan bahwa kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Namun kali ini, rasa sakit itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Setiap detik, setiap kata yang diucapkan, mengubah konflik batin menjadi pelajaran berharga. Harga diri, integritas, dan keberanian tidak boleh ditukar dengan ketakutan atau kompromi yang salah. Aditya hanya menunduk, wajahnya memerah, napasnya tersengal. Ia menyadari bahwa semua dominasi dan ego yang selama ini ia bangun runtuh di depan bukti dan ketegasan Fanny. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi, tidak ada lagi pembenaran diri. Kekalahan profesional dan pribadi terasa menyakitkan, dan karirnya di perusahaan berakhir seketika. Fanny menarik napas panjang, menutup map dokumen, dan menatap staf serta dewan. Mereka mengangguk, beberapa tersenyum, beberapa terlihat lega. Tekanan batin yang selama ini menekan Fanny perlahan berubah menjadi kepuasan emosional dan profesional. Ia menyadari kekuatan dirinya, tegas, tanpa harus kehilangan integritas atau harga diri. Fanny melangkah keluar dari ruang rapat, kepala tegak,
mata bersinar dengan tekad baru. Tekanan batin baru muncul, bukan dari ketakutan, tapi dari tanggung jawab yang kini lebih besar. Bagaimana menjaga perusahaan, tim, dan integritasnya tetap utuh di masa depan. Ia tahu pertempuran telah berakhir, tapi perjalanan untuk memimpin dan melindungi apa yang menjadi haknya baru saja dimulai. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang kerja Fanny dengan hangat, seolah menyambut babak baru dalam hidupnya. Meja kerjanya rapi, dokumen tertata, dan layar komputer menunjukkan laporan perusahaan yang stabil, indikasi nyata bahwa setiap langkah tegas yang ia ambil membuahkan hasil. Fanny menarik napas panjang, memandang sekeliling, dan merasakan kombinasi lega, bangga, dan ketenangan yang belum pernah ia alami selama konflik panjang ini. Bu Ratna, yang sejak awal menjadi pilar dukungan moral Fanny, berdiri di pintu ruangan dengan senyum lembut. "Lihat kau sekarang, Fanny. Tegas, tenang, dan semua berjalan sesuai yang seharusnya," katanya, suaranya hangat dan penuh kebanggaan. Pandangan Bu Ratna menyalurkan rasa aman dan kebahagiaan yang membuat Fanny tersenyum tulus. Rika masuk sambil membawa secangkir kopi dan kue kecil untuk merayakan pencapaian itu. "Kau pantas mendapat ini, Fanny. Ayo, kita rayakan sedikit," kata Rika, matanya berbinar. Ia menepuk pundak Fanny dengan ringan, memberi dorongan untuk menikmati kemenangan yang telah diperjuangkan selama berbulan-bulan. Fanny duduk sejenak, menatap dokumen legal yang pernah menjadi senjatanya, dan kemudian memandang ke arah tim yang kini berdiri setia di sisinya. Bimo tersenyum tipis, matanya penuh pengertian dan rasa hormat, tanda bahwa perjuangan mereka bersama berbuah manis. Pak Jaya menatap Fanny dengan bangga, seolah ingin mengatakan bahwa keputusan dan integritasnya telah membentuk stabilitas perusahaan yang tak tergoyahkan. Saat momen itu terasa tenang, Fanny mulai merenungkan perjalanan emosional yang telah dilalui. Ia mengingat bagaimana ego Aditya, gosip Mira, dan tekanan internal pernah membuatnya hampir menyerah. Rasa sakit dan pengkhianatan yang muncul di awal konflik ini telah berubah menjadi pelajaran berharga. Setiap luka, setiap ketakutan, setiap keputusan berat yang diambil telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Fanny menatap keluar jendela, melihat langit cerah dan kehidupan yang berjalan normal. Ternyata, harga diri lebih berharga daripada ego orang lain, gumamnya dalam hati. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa ketegasan yang ia pegang tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga menjaga integritas pribadinya. Dalam hatinya, rasa damai dan keyakinan tumbuh, menghapus sisa-sisa trauma yang pernah menekan batinnya. Bimo duduk di samping Fanny, menatap layar komputer. "Kau tahu, Fanny, kita semua belajar dari caramu menghadapi konflik. Tegas, tapi tetap profesional. Itu bukan hal mudah," katanya, memberi pengakuan yang membuat Fanny merasa dihargai. Rika menambahkan, "Dan ingat, kemenangan ini bukan sekadar soal perusahaan. Ini tentang kau, bagaimana kau tidak membiarkan tekanan dan ego orang lain menenggelamkanmu." Bu Ratna tersenyum, meletakkan tangan di bahu Fanny. "Kau telah melalui badai yang sulit, tapi lihat hasilnya sekarang. Stabil, terhormat, dan dihormati. Kau membuktikan bahwa ketegasan dan kebenaran selalu menemukan jalannya." Fanny menatap sekeliling, merasakan energi positif dari orang-orang yang selama ini menjadi pendukungnya. Ia menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya soal profesionalisme, tapi soal perjalanan batin yang telah membentuk dirinya. Rasa sakit, kemarahan, dan luka masa lalu kini telah berubah menjadi kekuatan untuk menghadapi hidup dengan kepala tegak. Fanny berdiri di depan jendela, menatap kota yang sibuk di bawahnya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan ketenangan yang sejati. Tekanan batin yang muncul bukan lagi ketakutan atau keraguan, tapi tanggung jawab baru. Menjaga perusahaan tetap stabil, membimbing tim, dan tetap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Fanny menyadari satu kebenaran sederhana namun kuat. Ketegasan dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Jangan biarkan ego orang lain menenggelamkanmu. Dengan keyakinan itu, ia melangkah mundur dari jendela, siap menghadapi hari baru. Hidup baru yang penuh integritas, percaya diri, dan kebijaksanaan. Perjalanan Fanny mengajarkan kita bahwa ketegasan, keberanian, dan integritas tidak hanya membela hak kita,
tetapi juga membentuk harga diri sejati. Jangan biarkan ego atau tekanan orang lain menenggelamkan keyakinanmu. Saat kamu berdiri teguh pada kebenaran, hasil yang adil dan penghormatan akan mengikuti. Terima kasih telah mengikuti kisah Fanny hingga akhir. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi setiap langkah hidupmu. Tetaplah tegas, tetaplah percaya diri, dan percayalah, kebenaran selalu menemukan jalannya. Salam hangat dari saya, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.